Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mohtar, guru mata pelajaran fikih di MIS Nur Hidayah Sekumba, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BEK 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan nomor peserta PPG 18194014298. Pada kesempatan ini saya berbagi praktek mengajar uji kinerja pada kelas 5 dengan materi kurban dalam Islam. Semoga video ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada siswa Bapak yang menjawab. Salam dengan semangat. Jadi sebelum kita belajar ke materi pada hari ini, terlebih dahulu kita Bapak panggil dulu untuk berdoa. Untuk berdoa ya dipimpin oleh ketua kelasnya. Jadi untuk ketua kelas maju ke depan untuk memimpin doa. Silakan. Teman-teman, marilah kita berdoa kepada Allah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhaman rahimin. Amin. Terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa. Bapak silakan duduk ke tempatnya. Jadi sebelum terlebih dahulu Bapak ngabsen dulu. Ngabsen siswa yang dan masuk ataupun yang masuk. Jadi Bapak ngabsennya. Ada yang dan masuk hari itu? Masuk semuanya, Pak. Oh, alhamdulillah. Nampaknya pada hari ini masuk semuanya siswa Bapak. Nah, jadi untuk sebelum Bapak memberikan materi, memulakan pelajaran, namun Bapak mempersilakan siswa Bapak tuh untuk berdiri untuk mengikuti pelajaran dengan semangat dulu, tepuk semangat. Jadi dipersilakan kepada siswa Bapak semuanya berdiri, kita tepuk semangat dulu. Nah, dah berdiri. Nah, dah, silakan. Tepuk semangat. Jadi masih asik kurang kompak tepuk semangatnya. Coba diulang lagi, sekali lagi, berdiri lagi. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Makasih. Nampaknya siswa tuh pada hari ini nampak semangat semuanya untuk menerima pelajaran yang akan Bapak berikan. Jadi
sebelum Bapak memberikan materi pada hari ini, namun Bapak mengingatkan lagi materi yang telah lalu. Jadi untuk materi yang telah lalu, apa ya? Ada yang tahu ke materi yang telah lalu ya? Haji. Haji. Makasih. Namun apa ya haji ya? Mengunjungi tempat yang diagungkan. Jadi iya, materi yang lalu tentang haji. Haji ya adalah mengunjungi tempat yang diagungkan. Tapi kalau menurut istilah, ya haji sengaja mengunjungi Ka'bah di kota Mekah. Jadi kita kemarin mempelajari tentang ibadah haji. Kemarin. Namun untuk minggu hari ini kita berbicara tentang kurban dalam Islam. Di sini kurban dalam Islam. Jadi sedikit, ya Bapak jelaskan sedikit. Kurban di sini dilaksanakan pada Idul Adha. Di sini Idul Adha. Bahkan pada bulan Idul Adha terjadi di sini haji ya, yang pada minggu yang lalu kita ya berbicara tentang haji. Isilah kita membahas pada hari ini tentang kurban. Jadi hari ini anak-anak akan saya tampilkan video tentang kurban. Dan Bapak akan menjelaskan tentang kurban dalam Islam. Bisa? Sini, anak-anak dipersilakan menonton tentang kurban. Segalanya kepada Allah, seperti kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang mengikhlaskan putra satu-satunya yang sangat beliau cintai, yaitu Nabi Ismail. Dengan perintah Allah, maka beliau rela untuk mengorbankan putranya tersebut. Hal ini tentunya merupakan wujud dari penyerahan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, dengan keikhlasan beliau, ketika Nabi Ismail mau disembelih, itu digantikan oleh Allah dengan seekor domba. Hewan kurban mana bisa dikurbankan seperti yang disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 34. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan menyembelih kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dirizkikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Dari ayat tersebut, hewan yang dapat disembelih untuk ibadah kurban adalah dari jenis bahimatul al-an'am atau hewan ternak. Dan ketika melakukan penyembelihan disyariatkan agar menyebut nama Allah. Untuk jenis hewan ternak yang disyaratkan dalam kurban seperti kambing, sapi, unta, kerbau, dan domba. Penerima daging kurban ada 3 objek peruntukan daging hewan kurban. Pertama, disunahkan dimakan oleh yang menyembelihnya. 2, dihadiahkan ke kerabat, tetangga, dan sahabat. Dan yang ketiga, disedekahkan kepada fakir miskin. Seperti yang telah diisyaratkan tentang daging hewan kurban dalam Quran surat Al-Hajj ayat 28, yang artinya supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang. Maka makanlah sebagian daripadanya dan sebagian lagi berikanlah. Jadi isi ya, anak-anak udah melihat video tentang kurban. Namun sebelum Bapak memberikan tugas, namun Bapak menjelaskan tentang pengertian kurban. Di sini ya, kurban adalah menyembelih hewan
tertentu pada hari raya Idul Adha sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan pembelajaran: memahami arti kurban, menjelaskan hukum dan syariat kurban, menunjukkan nilai bagi dan ikhlas. Pengertian kurban: kurban adalah menyembelih hewan tertentu pada hari raya Idul Adha sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum kurban: sunnah muakkad, sangat dianjurkan bagi yang mampu. Wajib menurut sebagian ulama. Hewan yang sah untuk kurban: unta yang umurnya 5 tahun, sapi umurnya 2 tahun, kambing, 1 tahun, domba. 6 bulan. Nah, syarat hewan kurban apa ya? Sehat, tidak berat, bijak atau kurus, umur cukup. Waktu penyembelihan mulai setelah sholat Idul Adha sampai hari Tasyrik 11 Sampai 13 Zulhijjah. Nah, di sini. Nah, jadi Bapak akan membahas dan menjelaskan tentang hikmah berkurban. Di sini hikmah berkurban ya membiasakan ikhlas yang pertama. Yang kedua, di sini ada mengerjakan berbagi. Dan yang ketiga, meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ada 3 di dalam hikmah berkurban. Jadi kita tuh ada mempunyai 3 hikmahnya dalam Islam yang Bapak jelaskan di sini tentang membiasakan ikhlas dulu. Di sini ikhlas ya berasal dari bahasa Arab yang berarti memurnikan atau membersihkan dalam konteks spiritual atau kehidupan sehari-hari. Jadi kita tuh sebagai seorang Islam tuh mempunyai ikhlas di dalam melaksanakan kurban. Jadi juga kita kalau di sekolah, contoh sikap kita di sekolah ya secara ikhlas ya, seandainya memberi barang ataupun menjamin kawan-kawannya. Nah, jadi jangan sampai dibicarakan ataupun diomong-omongkan ke orang yang lain. Seandainya saya tuh nyamin si Ahmad, iya berarti ya sifat tidak ikhlas. Jadi kalau kembali ke tentang kurban, dikembalikan kepada kurban ya kita ikhlas setiap di bulan haji kita umat Islam tetap melaksanakan kurban bagi yang mampu dari segi ekonomi. Nah, udah dewasa, tidak gila, iya berarti udah mampu. Sebagai seorang Islam yang kita melaksanakan kurban. Jadi di sini
kita seorang Islamnya memberikannya kurban, jangan disampaikan ke orang-orang lain. Ya, aku tuh udah berkurban, saya itu udah berkurban, beri si A sekian kilo, ya berarti daan nah, daan ikhlas. Jadi di sini kembali kepada ikhlas di dalam berkurban, ya ada ciri-ciri orang yang ikhlas, tidak merasa kecewa saat tidak dihargai. Nah, di sini tadi seandainya kita bari daging sapi, ya perasaan kita harus ikhlas walaupun tidak dihargai. Merasa daan karena hargai dong bori itu marah-marah, ya daan boleh, berarti ya sikap tidak ikhlas. Yang kedua, tidak mudah tersinggung ketika tidak disebut-sebut jasanya. Nah, dia juga jangan sampai kita apabila waktu berkurban tak sabut tolen namanya. Seandainya si Mahmud udah balik daging sapi ya berapa kilo, ya tak sabut namanya, ya berarti sifat tidak ikhlas. Yang ketiga, tidak pamer atau atas kebaikan yang dilakukan. Nah, berarti di sini tidak diomongkan ke sana ke sini, dipadohkan, disampaikan bahwa saya tuh berkorban. Yang sampai dia, kita sebagai orang Islam kalau udah berkorbannya harus ikhlas. Yang keempat, terakhir ya, tetap melakukan kebaikan meski tidak ada yang melihat. Nah, walaupun orang dia tak tahu, si anda lihat kita ya, seandainya motong kambing, kurban, ya, si anda orang melihatnya ya, jangan dia di ngomongkan, diombar-ambir. Nah, jadilah orang yang sifat ikhlas. Jadi kita di sini ada sedikit akan Bapak saya perlihatkan tentang seorang ikhlas. Nah, jadi nanti dilihat ya, Bapak tampilkan ada tentang orang yang sifatnya ikhlas. Nah, di sini kalian udah melihatnya, jadi dicermati dulu. Jadi karena siswa Bapak tuh tadi udah menonton dan menyimak, mendengar apa yang Bapak sampaikan tentang kurban dalam Islam. Namun Bapak tuh akan membagi siswa Bapak tuh menjadi 2 kelompok. Jadi untuk Bapak bagi jadi 2 kelompok, sebelah sana adalah kelompok 1.
Dan sebelah sini ada kelompok dua. Nanti soalannya akan Bapak suruh mengerjakan menulis tentang kurban dalam Islam, hewannya, tata cara kurban, dan hukumnya. Nanti Bapak akan memberi kertas satu lembar, satu kelompok. Kertasnya kosong, nanti dituliskan tentang berkaitan dengan kurban, hukum kurban maupun tentang hewan-hewannya maupun tata caranya. Jadi untuk kelompok 1 saya kasih 1 lembar, dikerjakan berkelompok. Siap? Siap? Nah, jadi untuk kelompok 1 dikerjakan 1 kelompok 1 lembar. Kelompok 2, dengarkan. Nanti setelah Bapak kasih 10 menit waktu, setelah itu Bapak akan memanggil perwakilan kelompoknya untuk memperlihatkan hasil kerja kelompoknya ke teman-temannya. Paham? Oke. Jadi Bapak kasih waktu 10 menit, dikerjakan, kalau hasilnya nanti maju ke depan. Dipersilakan 10 menit. Dah, karena waktunya mau habis 10 menit, namun diberhentikan untuk kerja kelompoknya. Jadi, kami sudah selesai. Bapak akan memanggil ke depan perwakilan kelompok 1 maupun kelompok 2. Jadi perwakilannya nanti ke depan untuk melihatkan hasil kerja kelompoknya ke teman-temannya. Ingat, melihatkan. Jadi untuk kelompok pertama, kelompok 1, Baiklah teman-teman, kami akan memperlihatkan kerja kelompok kami. terima kasih kepada kelompok 1 yang telah memperlihatkan hasil kelompoknya. Kasih hapus dulu. Nah, jadi baik, karena kelompok 1 sudah menampilkan hasil kerja kelompoknya, maka di sini Bapak akan memanggil kelompok 2. Untuk perwakilan kelompok 2 akan memperlihatkan hasil kerja kelompoknya kepada kelompok kedua. Maju ke depan. Baiklah teman-teman, kami akan memperlihatkan kerja kelompok kami.
dulu untuk kelompok 2. Nah, jadi Bapak persilakan untuk kelompok 2 duduk di tempatnya. Jadi di sini karena untuk siswa Bapak udah selesai mengerjakan kelompok, maka Bapak akan memberi kuis cepat. Nanti kuis cepatnya apabila Bapak sebutkan, maka cepat-cepat angkat tangan. Paham? Paham? Nah, jadi langsung saja kita ke kuis cepat. Dengarkan baik-baik. Untuk kuisnya, kurban dilaksanakan pada bulan. Untuk kelompok 1. Untuk jawaban kelompok 1 sangat tepat. Kasih apes dulu. Sekali lagi, untuk kuis cepat, saya akan memberi soalan. Dengarkan soalannya. Hewan yang tidak sah untuk kurban adalah hewan. Nah, untuk kelompok 2. Sangat tepat jawabannya. Kasih apes. Sekali lagi. Terakhir. Penyembelihan hewan kurban dilakukan setelah sholat. Nah, Sholat Idul Adha. sangat tepat jawabannya. Nah, jadi nampaknya untuk siswa Bapak ini udah paham tentang pengertian kurban dalam Islam. Jadi kurban dalam Islam baik tata caranya maupun hukumnya sudah dilaksanakan. Alhamdulillah, nampaknya sudah paham semuanya. Jadi Bapak akan menyimpulkan materi kita pada hari ini. Materi tentang kurban dalam Islam. Jadi untuk kesimpulannya, materi tentang kurban dalam Islam ialah kita nih sebagai seorang Islam wajib melakukan kurban jika mampu, yaitu seorang Islamnya harus melakukan kurban. Itu kita apabila sudah mampu. Bisa di situ ada hukum-hukumnya, mampu dalam arti keekonominya, tidak gila, sudah dewasa. Disitulah kesimpulan berkaitan hewan kurban dalam Islam. Itu seorang Islamnya harus mampu, wajib untuk melakukannya. Jadi setelah ini nanti Bapak akan memberikan tugas mandiri, tugas perorangan. Jadi tugas mandirinya nanti di situ kalian akan menuliskan tentang hukum kurban dan tata caranya maupun hewan apa yang wajib dikurbankan dan umur berapa hewannya. Paham? Nah, jadi karena sudah paham tugas kelompoknya nanti ditulis di dalam buku tugasnya. Ada kan buku tugas kelompoknya, ada tugas hariannya, ada kan?
Alhamdulillah ada. Jadi untuk hari ini Bapak cukupkan materi kita pada hari ini dengan membaca hamdalah. Jadi Bapak cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.